Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Agus Supriyanto, Kepala Seksi Bina Retail KLHK, yang akan membahas bijak dalam mengelola sampah. Mari kita ikuti videonya. Barang-barang yang tidak sekali pakai buang, banyak kok. Kita bisa gunakan, berbagai macam bisa digunakan ulang. Ya, jadi better reuse, kita bisa gunakan ulang apapun itu. Makanya saya lagi berburu tisu yang ya pengganti tisu yang bisa dicuci dan dipakai ulang sampai berkali-kali. Itu. Saya baru dapat ice cube, es batu yang bahannya dari stainless dan itu bisa dipakai ulang kan, nggak pakai plastik kan. Nah, itu baru dapat semalam. Nah, tapi saya memang nggak banyak minum es, tapi lucu aja kalau punya itu. Siapa tahu ada yang membutuhkan gitu ya. Oke, yang kedua adalah mulai belanja tanpa kemasan. Bawa wadah sendiri dan bawa wadah dan makan minum sendiri kalau kita mau take away. Gitu ya. Kemudian sekarang lagi berkembang namanya bulk store, toko curah. Di Jakarta banyak sekali yang sudah mulai, dan itu bukan toko-toko yang di di tempat-tempat yang strata sosialnya bukan kelas CD ya, tapi kelas AB, kelas menengah ke atas. Ada bulk source, ada Saruga di Jakarta nih ya, macam-macam, ada banyak sekali. Dan yang seru lagi, sekarang sudah ada yang model isi ulang produk rumah tangga yang door to door. Jadi kita bisa lewat aplikasi, kita pesan gitu ya. Satu kemarin waktu pandemi itu jadi membantu sekali karena kita nggak perlu keluar rumah. Jadi orangnya datang, kita tinggal sediain botol-botol bekas pakainya, misalnya karbol, minyak goreng, sabun mandi gitu ya, personal care, home care gitu-gitu, dan consumer good lainnya bisa di refill dan orangnya datang gitu. Di bulk store juga, di toko-toko curah lainnya juga sekarang sedang dikembangkan mesin refill juga. Jadi kalau kita datang ke sana, kita tinggal bawa botol sampo yang sudah kosong, kita isi di situ. Nah, refill station seperti ini, baik yang di toko maupun yang door to door ini, kita berharap sangat nanti bisa menggantikan sachet. Karena sampah sachet itu jadi sampah utama yang sekarang sangat sulit dikelola, karena dia multi layer. Ada satu aluminium foil, kemudian ada plastiknya, kemudian di print, kemudian di laminating lagi. Jadi ada 4 gitu, dan itu susah sekali kita mengelolanya. Didaur ulang juga rumit gitu ya. Jadi itu jadi susah, padahal itu kecil-kecil. Dan itu menimbulkan kerepotan yang luar biasa pada saat kita mau mengelola sampahnya. Itu kemudian yang ketiga adalah pilah sampah dari rumah. Nah, pilah sampah dari rumah ini antara ada banyak antara gampang dan nggak gampang juga sih ya. Kalau orang bilang sulit, mungkin karena menurut saya antara mau dan nggak mau aja ini. Nggak ada yang sulit sebenarnya kalau kita milah sampah di rumah, karena sampahnya nggak banyak. Gitu. Dan gini, pertanyaan paling klasik adalah pilah sampah dari rumah gini. Atau keluhan lah, ini keluhan ya. Saya udah memilah sampah, tapi nanti campur lagi sama petugasnya. Nah, ini rule-nya adalah begini ya. Kalau pilah sampah dari rumah, rule-nya adalah begini. Kita kalau milah, pemilahan yang paling sederhana adalah begini. Sampah yang bisa didaur ulang, dan sampah yang bisa dikomposkan, kemudian yang terakhir sampah residu. Nah, sampah yang dikomposkan itu misalnya sisa makanan, daun-daunan di taman, di halaman rumah. Nah,
Kemudian yang bisa dikomposkan kalau kita pakai masih pakai apa namanya botol plastik dan sebagainya ya, yang sekali pakai itu harus dipisah dan bisa didaur ulang itu sebagai bahan daur ulang. Nah, di antara kedua itu yang nggak bisa nanti kita bikin jadi residu. Kayak mulai sachet itu masuk residu ya. Kemudian bungkus snack-snack itu masuk residu kan gitu ya. Tapi kalau sisa makanan kayak bungkus lontong yang dari apa namanya daun, kulit pisang itu bisa masuk ke dalam yang bisa dikomposkan. Rule-nya begini, kalau sudah begitu, sudah dipilah begitu, yang boleh diserahkan ke pembawa sampah yang di depan pagar itu adalah yang residu saja. Yang kompos diusahakan dikomposkan di rumah, gitu ya. Yang bisa didaur ulang, setorkan ke bank sampah terdekat, gitu. Jadi biar nggak dicampur. Jadi akhirnya pengangkut sampah itu hanya akan membawa residu sampah benar-benar nggak bisa diapa-apain untuk dibawa ke tempat pemrosesan akhir atau TPA, gitu ya. Dengan begini, ini juga sekaligus mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA karena sekarang problemnya adalah TPA-nya di semua daerah sudah mulai penuh. Nah, problem terberatnya menemukan tanah untuk dibuat TPA lagi sekarang sudah sangat sulit. Karena harga tanah mahal dan sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain, bisa untuk perumahan, pertanian dan sebagainya. Gitu. Jadi TPA menjadi pilihan paling akhir untuk mengelola sampah. Jadi kalau kita punya hierarki pengelolaan sampah, yang pertama dan paling mulia adalah bahwa kita bisa mencegah sampah. Kalau udah di sampah udah susah. Tapi yang kedua, bila sampahnya terjadi, kita bisa daur ulang. Yang ketiga bisa digunakan ulang. Nah, yang keempat nih, mulai piramida terbalik begini ya, paling tinggi adalah cegah sampah, daur ulang, guna ulang, kemudian pemanfaatan sampah menjadi energi, baru yang paling bawah dan paling kecil itu adalah pengelola pemrosesan sampah di TPA. Dan itu sangat dihindarin sebenarnya. Itu tentang pilah sampah dari rumah. Ya, sekarang ada sekitar 11.000 bank sampah tersebar di Indonesia. Di samping ada beberapa jasa pengelolaan sampah yang sudah mulai tumbuh, startup ya, kayak punya Hamis Daud bikin startup pengelolaan sampah, pasti Hamis Daud pada tahu lah ya. Itu dia namanya Octopus gitu ya. Kemudian ada namanya Rekosistem di Jakarta dan ada beberapa perusahaan-perusahaan pengelolaan sampah yang mereka punya bisnis untuk dari pengumpulan sampai pendaur ulangan sampah gitu ya. Jadi ini sebenarnya sudah mulai banyak. Mulai ada beberapa metode seperti ini ya, tukar botol dapat poin, ada waste station, ini yang punya ekosistem, kemudian ada Octopus, ada bank sampah di pemukiman-pemukiman gitu ya. Dan ini menjadi solusi yang lumayan cukup baik untuk pilah sampah dari rumah gitu ya. Dan kemudian kenapa mesti pilah sampah dari rumah? Indonesia ini masih butuh bahan baku untuk daur ulang. Sementara itu kita banyak mengimpor, mungkin pernah dengar ada impor sampah yang terjadi gara-gara sebenarnya mengimpor sampah dilarang di undang-undang. Tapi waktu itu kejadian adalah impor bahan baku daur ulang yang kemudian disisupin sampah oleh negara pengekspornya. Dan itu kemudian kita begitu ketahuan kita kembalikan ke negara asalnya. Kita tolak itu. Karena kita nggak mau Indonesia jadi TPA-nya negara-negara itu. Dan itu hebatnya itu dari negara-negara maju ya. Kayak model dari Eropa, dari Jerman, ada yang dari Amerika gitu ya. Yang kemudian
sampah-sampah itu kemudian dikirim ke sini dengan berbalut barang bahan baku daur ulang yang disusupi sampah. Yang kemudian di sini kita yang bahan baku daur ulangnya mungkin cuma 50%, 50% lagi sampah. Jadi kita jadi TPA-nya mereka. Ya kita nggak mau lah. Nah, untuk mencegah itu semakin merajalela, kita mulai mengembangkan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku dari dalam negeri. Itu. Biar bisa diterima oleh industri dengan baik, maka kita mulai dari pilah sampah di rumah. Jadi kalau dari rumah dipilah, bahan bakunya itu jadi lebih bersih kan, karena belum terkontaminasi yang lain, belum tercampur yang lain. Kalau udah sampai TPA, kita ambil lagi kan mesti cuci, mesti segala macam, banyak sekali urusannya, dan itu membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Itu salah satu gunanya kenapa kita harus pilah sampah. Kemudian, nah ini urusannya kecil nih. Mungkin teman-teman gini, kalau ngabisin sampah kayaknya rakus banget ya, gitu ya. Ya kalau makannya banyak, makanya kalau kita mau makan kita mesti berhitung nih yang kira-kira kita cukup. Lebih baik nambah beberapa kali daripada kita sekali makan udah banyak banget gitu. Jadi sebaiknya kita sudah mulai memikirkan pada saat kita mau makan harus habis lah, gitu ya. Karena lagi-lagi Indonesia dinobatkan sebagai peringkat kedua terbesar di dunia penyumbang food waste. Ya memang pasti iyalah, karena penduduk kita banyak sekali kan, penduduk itu banyak sekali gitu. Tapi food waste terbesar memang di Saudi Arabia. Nah, kita jadi kedua terbesar, jadi penyumbang sampah makanan gitu. Di masa lalu karena belum ada pemilahan yang baik, sampah yang bisa dikomposkan ini, dulu orang sebut sampah organik gitu ya, itu banyak banget, hampir 60% dari komposisi sampah yang ada di Indonesia. Tapi akhir-akhir ini, selain ada instalasi kompos di rumah maupun di pemerintah daerah, ada juga sekarang dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Jadi kayak ulet kecil-kecil gitu, dan itu dijadikan bahan kosmetik, kemudian pakan ternak, ya, dan sebagainya, dan itu maju sekali sekarang. Jadi saya kira walaupun ada budidaya itu, tetap aja memang kita harus berhati-hati dengan sampah makanan ini. Sebisa mungkin nanti kalau ada acara di Miss Earth, itu nggak ada lagi nih sampah makanannya. Semua habis makan. Semua habis dimakan. Nggak ada sampah makanan lagi. Gitu. Ya, itu kira-kira yang terakhir ini, kalaupun ada sampah makanan, kita bisa komposkan sisa makanan ini dengan berbagai cara. Yang dikenal sekarang ada box Takakura ini. Agak sulit juga, tapi bisa dilakukan. Ada pot gerabah yang bisa kita bikin sebagai tempat kompos, atau di karung, atau di drum, atau zaman dulu sebenarnya kita bisa gali tanah, masukkan situ. Dulu banget, waktu tanah masih banyak. Tapi kalau sekarang di perkotaan ya harus pakai ini, harus pakai alat. Ini ada loseda namanya lobang sesa dapur. Ini terkenal sekali di Citarum, gitu ya, di komplek Citarum ini bikin. Jadi ini sebenarnya hanya pralon aja biasa. Nanti semua sisa makannya masukin sini aja. Nanti dia bisa dikompos dengan sendirinya. Nggak bau, nggak dimakanin tikus, gitu-gitu. Atau mulai lubang biopori, atau kita proses menjadi ekoenzim. Gitu ya. Yang ini nanti cairan ini bisa jadi berbagai macam kebutuhan lah untuk menggantikan cairan-cairan kimia yang ada di pasaran. Ini pesan terakhirnya. We don't need a handful of people doing zero waste perfectly. We need million of people doing it imperfectly. Jadi jangan nunggu harus begini dulu, harus begitu dulu. Mulailah dari yang kecil. Hari ini saya nggak mau pakai tas kresek lagi. It's okay, gitu ya. Hari besok saya nggak mau lagi. Mulai hari besok saya nggak mau lagi minum pakai sedotan. Oke, gitu. Nah, saya mau cerita dikit sebelum itu.
Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya hanya cerita sedikit dulu di awal-awal saya mengkampanyekan ini. Semua hotel kalau kita mau rapat, itu selalu menyediakan air minum dalam kemasan botol. Pada saat kita mulai kampanye, kita bilang sama hotelnya, bisa nggak kalau kemudian ini nggak pakai lagi botol plastik. Hotelnya waktu itu bilang, nggak bisa Pak, kami standarnya begitu. Oke, saya bilang sama teman yang ngurusi hotel, batalin itu, bilang, tapi kamu harus bilang membatalkan karena dia nggak bisa menyediakan air minum dalam gelas dan refill di galon. Bilang begitu ya, saya bilang gitu. Sejam kemudian hotelnya telepon lagi bilang, oke Pak, kita bisa. Artinya kita bisa berbuat itu untuk membuat orang lain juga ikut dengan kita dengan cara-cara yang memang kita harus jeli sih. Nah, hotelnya kalau kita nggak pakai ruang rapatnya kan jadi nggak laku juga itu. Jadi kita bisa cari cara untuk itu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Saya kira itu aja, singkat aja. Yang penting jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak ntar bosen, gitu ya. Jadi nanti malah nggak masuk, gitu ya. Oke, saya akhiri sharing saya hari ini. Silakan kalau ada yang kita bisa obrolkan sekarang dengan senang hati. Silakan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Agus Supriyanto, Kepala Seksi Bina Retail KLHK. Pengelolaan sampah dengan cara cegah sampah, mulai belanja tanpa kemasan, pilah sampah dari rumah, habiskan makanan, dan komposkan sisa makanan.